Mari kita lihat komentar yang pertama. Ini diselimuti optimisme begitu ya. @ismail.mbrk, Bismillah, bisa coach kita terbangkan sang lambang Garuda Merah Putih melambung jauh di langit dunia. Kita kasih paham bahwa Indonesia adalah layak menduduki panggung gelaran Piala Dunia 2026. Oke, ini optimis begitu ya. Kita lihat juga ke yang kedua ini nampaknya agak berkebalikannya dari SBE 70111, penting lihat negeri Konoha pelatih bagus diganti dengan pelatih bekas kalah judi. Kalau yang digaji dewa judi masih mendingan, ini amatiran judi pula yang didatangkan. Betul-betul mau taruh di mana mukanya bagi yang ambil keputusan begitu. Ini tiga maksudnya gimana? Apakah strategi tim sepak bola atau seperti apa? Tapi sebelum kita baca komentar selanjutnya, saya ingin bertanya dulu. Itu tadi bahwa terpilihnya Kluivert, meskipun memang dengan background yang luar biasa begitu, tapi masih berada di bawah bayang-bayang Shin Tae-yong. Karena Shin Tae-yong juga sangat berkesan begitu. Saya yang bukan pecinta bola aja sampai tahu begitu Shin Tae-yong karena saking bangganya pada saat itu beberapa kali membawa Indonesia memenangkan sejumlah pertandingan. Mungkin boleh penjelasannya. Bagaimana nih ekspektasi para pecinta bola tanah air terhadap Kluivert di bawah bayang-bayang Shin Tae-yong? Mungkin boleh silakan. Bu Wiji mungkin. Ya, pertama kita flashback dulu ketika timnas Indonesia dilatih oleh Shin Tae-yong. Karena biar bagaimanapun juga suka tidak suka mau tidak mau kita bisa ambil kesimpulan bahwa Shin Tae-yong sudah membawa timnas Indonesia terbang jauh sebenarnya di kualifikasi Piala Dunia. Sudah memberikan yang terbaik ya dengan andil timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 3 dengan 6 poin, artinya timnas Indonesia punya peluang cukup besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia atau kita masuk kualifikasi selanjutnya ya, ada di peringkat 3 dan 4. Jadi memang ini sebagai dalam tanda kutip beban ya, beban Kluivert ketika pertama kali datang ke Indonesia, dia melihat bahwa timnas Indonesia sudah melangkah sejauh itu di kualifikasi Piala Dunia dan Kluivert sudah membaca bahwa ya udah timnas Indonesia masih punya peluang untuk lolos langsung atau paling tidak kita bisa ikut lagi di kualifikasi Piala Dunia round selanjutnya dengan berada di peringkat 3 dan 4. Oke, Bang Iqbal mungkin, Bung Iqbal mungkin boleh menambahkan. Ya memang wajar ya ketika ketika optimisme untuk masuk ke Piala Dunia ini seolah terganggu ketika Shin Tae-yong itu diganti. Karena memang yang seperti disampaikan Bung Wiji tadi ya, udah banyak capaian juga di eranya Shin Tae-yong dalam 5 tahun terakhir. Ditambah lagi ada berita misalkan soal Kluivert yang tersandung judi lah. Kemudian juga reputasi dia yang sempat tadi saya mention juga ya, semasa melatih klub dan timnas Kurakau itu juga tidak baik ya, tidak ada prestasi. Itu yang membuat masyarakat itu merasa kok ya kenapa penggantinya begini. Kalau digantikan oleh sekelas yang istilahnya pelatih-pelatih Belanda lain yang nganggur kan lagi banyak juga ya Pak Wiji ya. Itu mungkin mereka bisa menerima. Tapi itu yang menjadi mungkin pertanyaan. Tapi yang patut diingat adalah Kluivert tetaplah seorang legenda. Dia itu salah satu pencetak gol andal ya Pak Wiji ya selama bermain, dan dia tuh bisa dibilang udah legenda. Kalau udah legenda tuh pasti dihormati oleh siapapun pemain sepak bola di dunia, termasuk pemain-pemain diaspora yang pastinya tahu gitu. Dan tugas berat buat Kluivert sebenarnya yang saya lihat di eranya Shin Tae-yong itu masih jadi catatan adalah yaitu soal menguasai ruang ganti. Jadi bagaimana pemain itu patuh, taat kepada taktik yang disampaikan oleh pelatih. Oke, menarik. Mungkin dipotong di situ. Iya, oke, terima kasih Bung Iqbal. Menarik tadi Bung Iqbal meng-highlight bahwa sebenarnya di mana ada sejumlah historical yang tidak cukup baik begitu ya, di-highlight oleh para netizen, tapi memang kita tidak boleh lupa bahwa Kluivert ini adalah seorang legenda. Sebagai pemain, tapi sebagai pelatih seperti yang Anda sebutkan tadi belum menorehkan catatan yang signifikan begitu. Kenapa akhirnya Bapak Erick Thohir memilih Kluivert sebagai pelatih? Karena kan kalau kita bicara soal menjadi pelatih sama menjadi pemain itu dua hal yang sangat berbeda begitu. Silakan mungkin. Argumentasi dari Pak Erick Thohir yang pertama itu adalah soal komunikasi ya Pak Iqbal ya. Betul. Jadi komunikasi ini penting agar visi permainan timnas itu bisa jalan.
Nah, ini yang coba dilakukan Erick Thohir ketika memilih siapa calon pelatih timnas Indonesia untuk menggantikan posisi dari Sintayong. Betul. Dan akhirnya Kluivert muncul. Memang ada beberapa kandidat lain yang diinterview ya. Kalau dalam pengakuannya Erick Thohir diinterview. Tetapi akhirnya Kluivert dipilih. Kita lihat background dari timnas sendiri, kita saat ini juga banyak diisi oleh pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora, yang mana basic mereka atau asal mereka ya dari Belanda. Jadi dengan datangnya Kluivert, kemudian ditambah juga dengan para pemain timnas juga yang banyak diisi oleh para pemain diaspora, ini akan sangat memudahkan pelatih untuk menentukan visi, misi bermain, dan tentu saja targetnya adalah kita bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Betul. Kali ini. Ya, kalau saya sih sepakat ya, karena awal-awal mungkin pemain diaspora ini kan belum banyak ya. Cuman seiring waktu makin bertambah ya, Pak Wiji ya. Betul. Dan kelas daripada pemain diaspora yang datang ini semakin meningkat ya. Misalkan sebelumnya hanya bermain di klub-klub papan bawah, bahkan terakhir itu Kevin Dix ya, Pak Wiji ya, itu udah bermain di Liga Champion Eropa, walaupun klubnya dari Denmark. Artinya levelnya timnas itu juga semakin meningkat. Dan yang menarik adalah menurut saya juga persoalan kultur ya, kultur yang memang Korea itu kan berbeda dengan Belanda. Jadi yang paling mendasar adalah ketika di Korea Selatan dulu pun Shin Tae-yong juga ya dengan pemain mungkin yang hanya didengar hanya Son Heung-min, itu bintang Korea Selatan superstar yang bermain di Tottenham di Liga Inggris. Sisanya pun nggak didengar gitu. Jadi sementara di Indonesia dengan kultur orang-orang diaspora ini kan biasanya di Belanda itu kan biasa berdiskusi untuk memberikan masukan, memberikan saran. Tapi bagi Shin Tae-yong ya saya pelatih ya. Ini menurut saya yang memang akhirnya saya memahami ya pada akhirnya kenapa akhirnya federasi memutuskan untuk melepas Shin Tae-yong walaupun dengan catatan prestasi yang banyak tadi. Oke, seru ya pemirsa, bicara soal sepak bola bukan hanya bicara soal teknik permainan, bukan hanya bicara soal strategi, tapi ternyata bicara juga soal komunikasi. Dalam proses kepelatihan begitu, bahwa akhirnya sampai dibuat sebuah keputusan yang sangat besar yang menggemparkan semua hati pecinta bola tanah air, di mana Shin Tae-yong akhirnya tidak dilanjutkan sebagai pelatih begitu. Nah, yang menarik sebenarnya dari dipilihnya Kluivert begitu sebagai pelatih baru timnas, yaitu adalah kedua sosok asistennya. Mungkin sebenarnya lebih tepatnya salah satunya berkaitan dengan komunikasi itu tadi. Ini saya barusan mendapatkan fakta bahwa salah satu asisten dari Kluivert yang memang sudah dipilih yaitu Denny Lanzat. Ini merupakan keturunan Indonesia, bisa bahasa Indonesia. Betul. Apakah memang ya ini tadi yang menjadi concern dari Bapak Erick Thohir ya, bahwa ya langsung saja komunikasi malah yang memang harus dalam konteks ini bahkan bukan saja komunikasi tapi bahasa, yang harus diselesaikan. Betul. Bahkan Kluivert ketika datang ke Indonesia di hari Minggu ketika menggelar jumpa pers perkenalan dengan teman-teman media, dia dengan optimismenya dia ingin juga untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Walaupun ini yang tidak dimiliki oleh Shin Tae-yong. Iya, walaupun demikian ya Kluivert juga mendapatkan asisten pelatih yang juga sudah berpengalaman ya, Denny Lanzat, dan dia juga sudah paham dengan pembicaraan dalam bahasa Indonesia, dan itu menurut saya juga akan memudahkan komunikasi yang diterjemahkan sesuai dengan keinginan Kluivert ketika bermain. Itu dia. Jadi para pemain ini bisa dengan mudah untuk menerjemahkan apa sih keinginan pelatih gitu kepada pemainnya. Oke. Kalau memang saya lihat memang faktor asisten ini jadi krusial ya, karena Pak Erick juga bilang bahwa interviewnya pun berbeda gitu antara pelatih dan asisten. Mungkin di tesnya bahasa berarti. Iya, dan pengetahuan taktik ya. Karena dalam banyak hal memang asisten ini yang banyak membantu juga ketika di lapangan. Jadi dan selain Denny Lanzat kan salah satunya Alex Pastor. Saya sempat membaca bahwa Alex Pastor ini memang reputasinya di klub-klub Belanda memang mungkin bukan pelatih top ya, tapi ada salah satu klub Almere City ya, Pak Wiji kalau nggak salah tahun lalu dia bawa promosi dari kasta kedua ke kasta pertama di Belanda. Jadi
artinya secara tim ini tim pelatih ya, kalau kita bisa bilang bahwa ini tim pelatih yang solid ya. Tinggal nanti kita tunggu lagi yang beberapa nama ya kan, ada pelatih kiper, ada pelatih fisik ya, ada pelatih sepak pojok dan lain-lain itu juga akan datang. Oke, baik. Kita lihat lagi ya komentar selanjutnya dari netizen berkaitan dengan topik hari ini, yaitu dari @njh. Bismillah, yang terbaik buat timnas, kasih kesempatan dulu guys. Nah itu kan, karena netizen kayaknya terpecah menjadi dua tim, yang pro sama yang kontra begitu. Kita lihat ke komentar yang terakhir, @vera_alasari, lihat saja nanti apakah dia bisa lebih baik atau sebaliknya. Ya, itu tadi kan ada ekspektasi begitu terhadap terpilihnya Kluivert. Mungkin selanjutnya yang menarik juga untuk di-highlight, sebenarnya ini sidebar juga sih ya, di mana dari transisi kepelatihan antara Shin Tae-yong ke Kluivert adalah berkaitan dengan gaji pelatih timnas Indonesia. Ya kan, kalau kita lihat cukup banyak begitu berita-berita. Kalau nggak salah saya baca, kalau saya tidak salah ingat adalah sekitar 1,1 hingga 1,5 miliar rupiah per bulan. Gitu. Mungkin tanggapannya dari redaksi seperti apa? Pak Wiji mungkin. Pak Wiji. Sebenarnya saya sebagai awam, ini tuh sebenarnya value yang besar atau kecil sih untuk pelatih tim nasional? Kalau berkaca dari Shin Tae-yong kemarin ya, itu memang nilainya di antara sekitar segitu ya, 1 miliaran per bulan. Dan memang, dan Shin Tae-yong itu dapat banyak fasilitas juga kan. Bahkan ada pesawat pribadi, kemudian bahkan untuk hotel ya Pak Wiji, penginapan, apartemen. Itu memang diservis total oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Dan kalau misalnya masalah besar kecil akhirnya jadinya relatif ya. Karena standar gaji di pelatih di Eropa setahu saya bisa sampai puluhan miliar ya Pak. Satu musim, 1 tahun. Artinya per bulan bisa 10 miliar mungkin. Jadi kalau nggak dibandingkan memang nggak apple to apple. Lagi pula kan sebenarnya kita juga mesti sadar diri juga bahwa Indonesia ini kan peringkat FIFA-nya masih 100 di atas 100 ya. Jadi bukan negara yang sebenarnya secara kekuatan tradisional di Asia pun juga bukan negara besar kan. Di ASEAN aja kita baru juara SEA Games itu kemarin kan ketika 2023 ya Pak Wiji ya. Setelah 32 tahun tidak pernah. Jadi prestasi-prestasi ini kan juga baru dan lesatan peringkat itu baru di era Shin Tae-yong. Jadi ketika dia digaji, nggak tahu Kluivert ini belum ada pengumuman ya. Karena kan kalau gaji ini selalu tidak pernah diungkap ke publik ya karena sensitif lah. Tapi kita lihatlah nanti. Oke, baik. Berarti pertanyaan saya yang terakhir adalah stance dari redaksi CNBC Indonesia. Apakah optimis bahwa Kluivert dengan segala hal yang sudah dilakukan, mungkin kurang dari sepekan terakhir kali ya, yaitu sudah tiba di Stadion Utama GBK, kemudian sudah menunjukkan bahwa dirinya ingin belajar bahasa dan bahkan bukan hanya bahasa. Kluivert bahkan muncul dengan gimmick yang sangat menarik, yaitu dengan menggunakan peci begitu kan. Dan itu kan, baju batik ya. Dan baju batik begitu. Tapi kan balik lagi ya, ini kan adalah sebuah gimmick sebenarnya yang sangat positif begitu. Bahwa dirinya sangat amat bukan hanya datang sebagai pelatih saja, tapi dia juga ingin dekat dengan budaya dan juga Indonesia secara keseluruhan begitu. Nah, apakah dari redaksi melihat bahwa Kluivert akan berhasil membawa timnas Indonesia ke final Piala Dunia 2026? Pak Wiji. Peluang itu pasti ada. Kalau ditanya optimis atau tidak, kita harus melihat permainan Kluivert nanti ketika melawan Australia dan juga Bahrain. Targetnya adalah 4 poin. Jadi 1 poin ketika melawan Australia dan juga 3 poin ketika melawan Bahrain. Tapi kita lihat dari poinnya, peluang kita masih terbuka lebar lah untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Semoga ini transisinya nggak terlalu ini ya. Karena ya pasti masyarakat nggak ada kata transisi lah. Mereka langsung minta hasil aja. Karena udah kalau transisi lagi, karena pertandingannya kan tinggal 4 ya dan target poinnya juga sudah jelas. Dia sendiri yang ngomong kan, Kluivert sendiri bilang bahwa dia target 7 poin ya. Itulah yang harus dia capai. Harus dipertanggungjawabkan. Iya, kalau enggak ya udah pasti dicaci maki lagi sama netizen yang terhormat. Dan bukan cuma Kluivert, PSSI juga. Ya pasti itu
orang pasti akan bilang tuh kan kenapa kenapa Sinteyong diganti pasti gitu ya pasti gitu-gitu lagi sih. Ya. Berarti ini tinggal pembuktian lah. Pembuktian. Ini adalah menjadi momen pembuktian bagi Kluivert, bagi PSSI apakah memang keputusan yang diambil sudah benar dan juga kalau memang akhirnya benar atau salah ini akan menjadi sejarah bagi sepak bola tanah air.